Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, mahasiswaku, untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai akuntansi kombinasi bisnis. Setelah sebelumnya kita mempelajari apa itu kombinasi bisnis, jenis-jenis dari kombinasi bisnis dan lainnya. Baik, untuk akuntansi kombinasi bisnis ini mungkin akan ada beberapa hitungan, makanya saya menggunakan aplikasi ini untuk memudahkan. Nah, dalam metode akuntansi kombinasi bisnis ada dua metode, namun pada saat ini metode yang dipakai adalah metode akuisisi. Perusahaan mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Nah, metode akuisisi ini mensyaratkan apa saja? Yang pertama adalah aset dan liabilitas aset neto yang diambil alih dicatat sebesar nilai wajarnya. Kemudian, goodwill diakui jika nilai wajar imbalan yang diserahkan lebih besar dari nilai wajar aset neto yang diambil alih. Ulangi, goodwill diakui jika nilai wajar imbalan yang diserahkan lebih besar dari nilai wajar aset neto yang diambil alih. Kemudian yang ketiga, laba akuisisi diakui jika nilai wajar imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset neto yang diambil alih. Tidak boleh mengakui goodwill negatif, seperti itu. Selanjutnya, PSAK 22 itu tentang akuntansi untuk kombinasi bisnis, menerapkan bahwa pembeli memperhitungkan semua biaya perolehan sehubungan dengan aset bersih atau saham perusahaan lain sebagai bagian dari harga beli. Kemudian nilai konsiderasi yang diberikan kepada pemilik perusahaan yang diakuisisi biasanya merupakan bagian terbesar dari total biaya perolehan, tetapi biaya lain juga dapat signifikan jumlahnya. Ada 3 jenis biaya yang dapat timbul dalam penggabungan usaha, yaitu biaya langsung, finder's fee, biaya akuntansi, hukum, dan penilaian asetnya. Kemudian biaya pengeluaran efek, biaya pendaftaran, biaya audit. Kemudian yang ketiga, biaya tidak langsung dan umum, yaitu biaya gaji akuntan pegawai perusahaan pengakuisisi. Jadi ketika proses pengakuisisian ini biasanya ada timbul biaya-biaya. Nah, biaya yang saya sebutkan tadi. Kemudian biaya terkait kombinasi bisnis. Biaya yang dikeluarkan acquirer dalam rangka kombinasi bisnis mencakup apa saja, yaitu biaya maklar, advis, hukum akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya. Kenapa? Karena biasanya untuk menilai aset dan lainnya itu membutuhkan konsultan gitu kan. Kemudian biaya administrasi umum, termasuk biaya pada Departemen Akuisisi Internal, biaya penerbitan efek utang atau obligasi, dan efek ekuitas atau saham. Acquirer mencatat biaya terkait kombinasi bisnis sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi, kecuali biaya untuk menerbitkan efek utang dan efek ekuitas diakui sebagai pengurang nilai efek wajar. Kemudian, bagaimana menentukan tanggal akuisisi? Jadi tanggal akuisisi itu tanggal ditetapkannya pengambil alihan pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi. Nah, pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Ditetapkan tanggalnya. Tanggal pengakuisisian secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan, harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan. Jadi,
tanggal akuisisi ini bisa terjadi bertepatan dengan akhir periode. Misalnya nanti pengakuisisian pemindahannya itu per tanggal 1 Januari misalnya, atau bahkan sebelum akhir periode. Nah, itu nanti mempengaruhi penghitungan pengakuan pendapatan dan lainnya. Seperti itu. Baik, teman-teman para mahasiswa pencari ilmu yang dirahmati Allah, kita lanjut ke ilustrasi. Nah, di sini kita lihat ada 2 laporan keuangan untuk neracanya. Laporan posisi keuangan PTA dan PTB per 30 Desember 2012 sebelum keduanya melakukan kombinasi bisnis. Jadi, di sini ada PTA dan PTB. Nilai buku PTA dan nilai buku PTB. Ada kas, aset lainnya, jumlah aset, macam-macam liabilitas, modal saham, tambahan modal di store, saldo laba, jumlah liabilitas dan ekuitas. Kemudian di sini ada nilai wajar. Nilai wajar itu apa sih? Nilai wajar dari PTB ini. Seperti itu. Yang kita perhitungkan itu untuk PTB bukan nilai bukunya, tapi kita perhatikan di nilai wajarnya. Baik. Sini untuk soalnya, kombinasi bisnis dilakukan tanggal 31 Desember 2012, di mana PTA mengambil alih aset dari liabilitas PTB. Jadi yang mengambil alihnya itu PTA. Sebagai imbalan, PTA harus membayar uang tunai sebesar 135.000 dan menerbitkan 500 lembar saham biasa. Nilai nominal dari saham itu 1.000 per lembar. Nilai wajar dari saham itu 1.500 per lembar. Nih, untuk diserahkan kepada pemegang saham PTB. Biaya terkait kombinasi bisnis yang dibayar PTA adalah biaya untuk pencatatan saham 20.000 serta biaya konsultan dan profesional 40.000. Baik. Di sini kita akan perhitungkan dulu konsolidasi transfernya berapa, kemudian perhitungan dari selembar sahamnya itu berapa. Kemudian kita lihat apakah goodwill-nya itu negatif atau positif. Seperti itu. Apa itu goodwill? Goodwill itu selisih. Oke, kita lihat dulu di sini. Untuk investasi, untuk pencatatannya, penjurnalannya. Mencatat penyerahan imbalan, uang tunai, dan 500 lembar saham dalam rangka kombinasi bisnis. Kemudian, investasi pada PTB adalah sebesar 885.000. Didapat dari mana? Tadi, PTA mengeluarkan uang kas 135.000. Oke, kita lihat slide sebelumnya. Ini 135.000. Oke, kita lanjutkan. Kemudian modal saham. Modal saham 500.000. Didapat dari mana? 500.000 ini didapat dari 500 lembar saham dikali 1.000 per lembarnya. Jadi 500.000. Yang ini 500.000. Oke. Kemudian ada tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor ini 250 didapat dari mana? Yaitu dari selisih yang ini. Nilai wajar dari per lembar saham 1.500. Selisih dari 1.000 dan 1.500 adalah 500. 500 ini dikali 500 lembar saham, yaitu 250.000. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya